Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Jadi sini aku mau menjelaskan cara mengerjakan tabel ya, tabel sesuai yang sudah aku janjikan dari video part sebelumnya. Kita mau membuat tabel dan juga membuat grafik ya kan. Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah minta nilai absorbansi konsentrasi BSA-nya ke Asprak. Terus nanti ketika Asprak udah ngasih, teman-teman bikin tabel seperti ini ya. Dengan konsentrasi, terus juga ada ABS, dan juga ada ABS minus blanko. Ya, ABS itu absorbansi, by the way. Dah kan? Nah, di sini ketika udah ditaruh nih nilai absorbansinya, kita tetap harus mengurangkan nilai absorbansi si BSA ini ya, konsentrasinya dengan blanko. Karena ya itu, seperti biasanya kita harus menghilangkan background noise atau background cahaya dari si pelarutnya sampel atau si BSA ini gitu ya. Nah, terus di sini nilai blankonya tuh yang mana, Kak? Ya. Dan kalau misalkan teman-teman ingat ya, di video sebelumnya aku udah menjelaskan kalau misalkan konsentrasi BSA di nol ya, konsentrasi yang nol itu kan dia sama sekali nggak ada BSA-nya ya. Kalau teman-teman kita tadi udah hitung, itu nilainya benar-benar nol di konsentrasi BSA atau di V1. Jadi memang ini bisa dianggap sebagai blanko atau si volume pelarutnya saja. Maka nilai absorbansi yang ini nih ya, contohnya ini 0,008 ini disebut sebagai nilai absorbansi dari blanko. Nah, caranya supaya mudah teman-teman bisa klik ini ya, si selnya blanko ini yang 0,008. Terus kalau udah teman-teman geser ke atas ini. Nah, geser ke atas ini, name box itu diganti dengan tulisan blanko. Kayak gini. Dah. Nah, ini jadi sebagai sel blanko. Nanti untuk digunakan di pengurang absorbansi lainnya. Caranya adalah teman-teman bisa menulis rumus sebagai berikut. Sama dengan nilai absorbansi dari konsentrasi tertentu ya dikurangi dengan nilai blanko. Dah, maka hasilnya adalah sekian. Tinggal ditarik ke bawah. Maka semuanya, oh sorry, tinggal disusun seperti biasa tadi ya. Nilai absorbansi dari konsentrasi tertentu dikurangi dengan blanko. Dan seterusnya kita tarik ke bawah coba. Nah, udah ya. Dikurangi dengan blanko. Udah benar ya? Nah, absorbansi tertentu dikurangi dengan blanko. Kalau sudah seperti ini, udah dapat nilai blankonya berapa, sekarang tinggal kita pindahkan ini ke tabel yang baru, supaya nggak bingung nanti Excel-nya. Ya, kita tarik, kita copy paste, ya, terus kita taruh di bawah sini. Ini yang udah aku contohin ya. Kalau udah, nanti oh ya, ini kemungkinan besar nanti ada sedikit error ya, jadi aku contohin sekalian ya. Ini kita copy lalu kita paste. Nanti kan dia angkanya akan berubah. Teman-teman jangan khawatir, ini tinggal diklik kontrol yang ada garis bawahnya ini, terus klik yang values and number formatting. Dah, itu nanti dia akan sesuai dengan seperti semula. Tuh. Kalau misalkan udah, sekarang untuk membuat grafiknya, teman-teman harus blok dulu seperti ini. Terus ketika udah di blok, teman-teman klik insert, lalu masuk ke scatter, seperti biasa. Scatter, boleh pilih yang ini ya, yang ada titik dan garisnya, diklik. Kalau udah, nanti teman-teman klik tanda tambah yang di sebelah sini, chart elements, masukkan yang access title. Nah, di sini access title-nya atau judul access-nya, itu teman-teman bisa masukin yang bagian ini apa? Absorbansi ya, absorbansi dalam satuan nanometer. Atau nggak usah ditulis ya nggak apa-apa. Dah, terus di sini dia adalah konsentrasi dengan satuan miligram UG ya kalau nggak salah di tabel per mili ya. Dan ini diganti juga judulnya jangan lupa. Jadi kurva standar BSA. Udah ya. Kalau udah, sekarang tinggal cara membuat regresinya ya, atau garis linearnya itu kayak gimana. Nah, teman-teman klik salah satu titik yang ada di tabel, di grafik. Ya, kalau udah, nanti klik kanan sampai muncul tulisan seperti ini. Lalu klik add trend line. Kalau udah, nanti dia garis linearnya akan muncul ya kan. Garis linearnya akan muncul.
Terus teman-teman fokus ke format trendline yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini teman-teman klik bagian display equation on chart, terus juga display R squared on chart. Ya. Lalu ya ini persamaannya sudah keluar. Ya, Y MX min C atau Y MX plus C itu sama. Itu ya. Nah, di sini fungsinya R kuadrat itu apa sih, Kak? Ya, jadi R kuadrat itu untuk melihat seberapa lurus sih garis apa namanya linear kita ya atau garis kurva kita yang di sini nilainya dia itu semakin apa ya namanya? Semakin mendekati angka 1 itu dia semakin bagus karena ya itu kan garis lurus kan itu nilainya sama dengan 1 ya. Square ya. Jadi dia mendekati 1 itu semakin baik. Nah, ini 98 nih contohnya dari punyaku ini lumayan bagus lah. Tuh. Nah, terus kalau misalkan ini udah ketemu ini nilai persamaannya, sekarang kita masukin aja ke dalam Excel ya, supaya gampang di copy paste-nya. Nah, di sini teman-teman bisa tulis seperti ini ya. Biasanya aku tak kayak giniin, YMXC ya, terus habis itu tak masukin nilai M-nya adalah 0,0894, C-nya adalah 0,0558. Udah kan? Nilai X dan Y-nya itu yang kita cari. Nilai Y itu dapatnya dari mana? Dari si konsentrasi sampel atau nilai absorbensi sampel yang udah kita dapetin di gelombang 540 nanometer. Ya, gitu. Nah, terus cara mencari nilai konsentrasinya itu gimana di Excel biar gampang ya kan. Nah, di sini ada beberapa informasi ya yang harus aku jelaskan terlebih dahulu. Ya, di sini bukan volume lebih dua, oh, volume total. Atau ya volume, ya benar-benar volume pelarut lah, pelarut. Terus di sini ada tambahan satu lagi aja. Ini, aduh, salah. Ini ada namanya volume total. I put it in here ya. Ini adalah V total. V total itu adalah ya nilai dari seluruh pelarut antara pelarut dijumlahkan dengan sampel ya kayak yang udah aku jelasin sebelumnya di video. Nah itu ini adalah volume total dalam satuan mikrolit juga. Dah kan udah didapat misalkan seperti ini. Sampel A dia diambil sebanyak 100 mikrolit dengan ditambahkan pelarut sebanyak 900 mikrolit mempunyai volume total sebanyak 1000. Ya, ketika diukur absorbansinya, nilainya adalah sekian. Kemudian nilai blankonya adalah sekian. Yang ini sebenarnya nggak ada juga nggak apa-apa ya, karena kan ini kita nggak adain aja, karena kan sebelumnya udah dijelasin Bu Anif juga kalau udah dikurangi dengan blanko ya. Jadi kita anggap apa namanya nilai blanko ini dia itu sudah dikurangi ke dalam konsentrasi atau absorbansi si sampel ya. Jadi kita hiraukan aja. Nah, sekarang cara mengerjakannya seperti apa sih Kak kalau di Excel ya? Di sini ada concentration total ya, concentration total yang sebelum diencerkan dan juga setelah diencerkan. Aku jelasin dulu yang sebelum diencerkan ya, atau dimasukkan nilai pengencerannya. Jadi rumusnya kayak tadi ya, X ya sama dengan Y min C per M. Berarti masukin aja nilainya di sini ya. X ya sama dengan Y min C. Y-nya itu dapatnya dari mana? Ini ya, nilai absorbansi. Ya, nilai Y yaitu absorbansi dari sampel kita dikurangi dengan C. C-nya dapatnya dari si persamaan garis linear. C dikurangi, ya ditutup kurung dibagi dengan nilai M. Maka hasilnya adalah sekian. Oke. Kalau misalkan mau gampang nariknya ke bawah, misal ada beberapa sampel, ini bisa diganti ya sama kayak tadi caranya. Ini bisa diganti misalkan M oke. Terus ini juga misalkan diganti jadi C oke. Biar gampang. Ini. Jadinya nanti rumusnya adalah I-nya ini ya. Kita coba lagi dari awal. I-nya itu adalah C oke, ya kan? C oke. Dan G-nya itu adalah M oke. Dah, terus tinggal digaris ke bawah.
inilah hasilnya. Kita cek-cek ya, aman. Oke, gitu. Jadi nilai konsentrasinya tanpa dikalikan dengan faktor pengenceran adalah sekian. Nah, kalau misalkan dikalikan dengan faktor pengencer, ya berarti caranya kayak tadi ya. Kita kurangi dulu ya, sorry, kita bagi dulu nilai volume totalnya dengan volume sampel, baru nanti dikalikan. Berarti caranya, rumusnya adalah nilai X ya kan, nilai X ya atau si concentration yang udah kita dapat dikalikan dengan nilai volume total ya, volume total dibagi dengan volume sampelnya. Oke, lalu disama dengan maka hasilnya adalah sekian. Ditarik ke bawah. Begitu caranya. Ini bisa 3 angka di belakang koma atau bisa disingkat-singkat lagi juga nggak apa-apa, cuma umumnya segini. Gitu guys cara mengerjakannya. Cukup mudah bukan? Nah, ini nanti nilai tabel yang ini ya atau di grafik yang ini yang teman-teman masukin ke dalam laporan ya. Gitu. Ini bisa dirapihin juga, misalkan ininya dihilangin aja kotaknya, or ya pokoknya bikin serapih mungkin deh gitu ya. Ini kok ada 0,02 ya. Ini kita bisa hilangin juga sebenarnya guys, ini range ini kalau misalkan mau lebih rapih ya. Misal kita klik, ini minimumnya di 0 aja. Jadi dia nggak lebih rendah ya. Terus ini juga nih sampai 12 kan, padahal kita cuma sampai 10, ini juga bisa diminimumkan ke 10. Sudah deh, jadi lebih rapih. Begitu ya guys caranya, jangan lupa yang lengkap, grafiknya, jangan menyusahkan kakak-kakak praktik, kakak-kakak asprak dalam mengoreksi serapih mungkin dan semoga dipermudah. Sekian dari aku, thank you.